perkenalkan, nama aku Nida. Di sini aku mau sedikit cerita tentang kata insecurity. Gak bosan-bosan aku ngebahas tentang insecurity. Sebenarnya kenapa aku bahas tentang insecurity atau persamaannya adalah bullying. Aku tuh sering ngerasa insecure. Aku sering ngerasa kayak aku tuh gak pantas, gak ngerasa punya apa-apa di hidup ini. Jelah, tenang. Mungkin videonya ini tuh kayak video yang gak relate amat, ataupun apa, gak bermanfaat juga mungkin, bisa jadi. Tapi aku pengen buat video ini buat suatu saat mungkin ya, buat orang lain tidak bermanfaat mungkin, tapi setidaknya kalau kalian lagi nonton video ini, siapa kali kalian merasakannya, dan aku pun sama merasakannya. Insecure adalah, mungkin kalau insecure-nya sedikit itu normal dan kita bisa mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Tapi kalau kita keterusan atau memiliki lebih, rasa insecure itu pasti menyakitkan. Insecure itu tidak percaya diri, kita ngerasa tidak cukup, kita ngerasa kayak why I don't know, seperti aku. Contohnya apa? Aku tuh insecure dalam hal yang spesifik dulu ya. Dalam apa? Seperti body itu adalah penampilan. Jadi aku tuh seorang yang tidak tinggi ataupun pendek, bisa jadi ya, mungkin iya juga. Dan aku juga termasuk orang yang gendut tapi tidak obesitas, karena aku seorang yang suka banget sama olahraga dan menjaga pola hidupku. Tapi masih banyak kok kritikan orang yang terus, mungkin itu kayak seperti basa-basi untuk menanyakan apa kabar gitu kan. Gimana kalau kita ganti basa-basinya itu, jangan kayak ih kalau kamu gendutan, tapi gantilah dengan kata-kata oh kamu sehat enggak, oh gimana nih yang kamu jalani gitu kan. Kalau mau nanya tegur sapa, kalau kita nggak, udah lama gak ketemu sama orang yang kayak gitu. Aku sendiri itu ngerasa kayak why I do you, gue sebenarnya ngapa setiap kali ada orang yang kayak baru bertemu aja kayak udah, mungkin ya pasti kita seorang, dan aku pribadi pun kalau melihat seorang itu dari penampilan dulu kan. Tapi karena kita tuh jangan merambatkan, jadi kita stop. Yang namanya tuh kayak kita itu gak secara tidak langsung, misalkan kita dapat kritikan, seperti aku kan dapat kritikan, ih kamu itu dangdan dong, ih kamu tuh kayak gini. Tapi kita gak tahu apa yang dirasakan seorang itu gitu kan. Tapi kita tuh kan gak mau gitu sama orang lain, tapi secara tidak langsung karena kita ada di lingkungan itu, kita juga sama melakukan hal yang sama ke orang lain tersebut. Nah dari itu pun kita harus belajar, kita gak boleh menormalisasikan itu ataupun kayak ngebully, kayak ngeritik aja, yang kayak boleh sih ngeritik, kayak apa sih yang gak boleh ngeritik ya, gimana ya mau ngomong, bingung coy. Jadi gimana ya, ini Japannya kayak why I don't know gitu ya. Ini videonya kalau tidak tapi kayak gue tuh pengen banget ngomong, oh ya, karena mungkin suatu saat gue pengen banget yang namanya kayak bikin, tapi kalau upload video panjang gitu ya, oke, berarti aku mau bikin video ini setengah jam lah gitu. Kan 1 jam itu 60 menit, kalau setengah jam itu 30, per 4 jam berarti 30 menit ya. Ya mari kita, ini ngebahasnya bakal banyak banget. Sebenarnya aku tuh orangnya gak ada buat teman buat ngomong, jadi gue ngomong di sini aja gitu. Gimana otaknya suaranya aku. Oke, aku mau sedikit berbagi pengalaman diri saya sendiri. Gimana ya, gitu hidupnya kayak gitu-gitu aja. Tapi aku ngomong apa sih lu? Really when always I bet doing all
ever know, yes, ever know, I get you in everything, like a spin always after me, stay home, better me. Sikat. Jadi aku tuh dulu seorang pemalu yang nggak pernah ngomong sama seorang. Aku tuh orangnya tidak enakan. Dan sekarang aku bisa ngomong di depan kamera ini, tentu itu tidak instan. Aku selalu belajar untuk konsisten buat ngomong di depan kamera supaya aku gak malu. Terus aku juga sering mendogmayong. Kayak apa ya kata mendogmayong? Aku tuh gak pernah upload, dan ada juga relatable kayak aku gak pernah punya akses internet selama 3 tahun, mungkin 4. Pas SMA itu, awal SMA aku gak punya handphone, dan aku juga akses internetnya juga. Terus aku pas semester 2 pas masuk SMA aku punya HP dan aku punya akses internet. Terus pas kelas 2 HP-nya rusak, gak ada akses internet lagi karena terus pas kelas 3 ada HP-nya tapi untuk akses internetnya gak ada. Dan terus aku juga waktu itu lagi ngerasa down atau lagi saya depresi, kayak mempertanyakan hidup apa yang aku pengen jalani, mempertanyakan banyak hal dalam kehidupan ini. Meskipun kehidupan emang kayak gini-gini aja, tapi secara mental itu lelah banget, dimana ya menemukan apa yang aku mau. Sepertinya aku membaca banyak buku sleep improvement, dimana aku kayak ngerasa sebenarnya yang aku rasakan itu ada atau hanya ilusi yang aku buat gitu. Ya sana gue banyak baca, tapi kalau gue tanya sih, aku jujur sendiri aja, aku tuh gak yang namanya pinter, gak cerdas, cuma ada keinginan aja pengen tahu. Aku juga kok ya, aku juga tahu gitu kan, aku tuh ya kayak gitu, tapi aku cuma punya keinginan aja, sekedar kayak I'm to be happy go, kayak gue happy ngelakuin ini, gue lakuin terus karena ini tuh kayak hi happy go. Gimana lagi? Kembali lagi, tapi bagaimana ngomong apa? Engkau yang sedang patah hati. Apa sih? Gue galau coy. Dia baru kali ini nih harus galau. Oh gini ya galau. Galau begini. Kok galau sih? Ya galau ya, wajar kan manusiawi. Pertama galau. Galau itu kayak gini ya. Oh galau. Cukup. Ayo. Oh ya. Tapi gimana mau ngomong? Bingung ngomongnya. Aku tuh aku telah jatuh cinta padamu, namun kau tak pernah melihatku. Tapi bagaimana aku? Lu pernah ngerasa gini gak? Kau itu gak cantik, tapi gak jelek-jelek amat gitu kak. Ngerti gak sih? Gue sering kayak emang sih gue gak cantik, tapi gue ngerasa kayak gak jelek-jelek amat juga gitu ya. Ya gak apa-apa sih, karena gimana juga ya. Oh my god, look at this. Terus aku tuh suka banget sama gigi aku. Dulu aku tuh gak pede yang namanya gigi aku, karena gigi aku tuh yang ini patah nih, patah. Terus yang dua ini tuh kayak ke depan, jadi kayak kalau di pinggir tuh kayak ngor ya. Tapi secara tidak langsung sebenarnya aku insecure tuh kayak ada orang yang ngeritik, jadi aku gak pede atau gak percaya diri. Sebenarnya is okay, ini bagus buat alamat sih ya, bulat, gak ada alis gitu kan, mata sih aman-aman aja, hidung mancung lumayan lah tapi agak besar, bibir tebel tapi gak hitam-hitam amat, muka
perfect, tapi kadang juga breakout karena jerawat itu is this normal. Udah apalagi tuh karena hormonitas ya. Apalagi ya, kita kritik kita aja ya, tapi kita ngeritik biar update gitu. Aku tuh lagi belajar ya, tapi kayak ngerasa gak kayak kita lagi belajar menguasai sesuatu hal yang kita inginkan, tapi kita tuh kayak gak, gimana ya, kita udah nyiapin 100% kegagalan itu. Jadi kayak kita ngerasa kayak aduh gimana ini gitu, kayak gimana nih arahnya, gimana nih gitu kan. Kadang tau gak, saat kita mengambil jalan yang kita mau sendiri itu lebih kayak, menurut aku ya, aku ambil hal yang kayak gak mungkin dan itu mustahil juga. Aku ngerti aku gak nyalain orang-orang kalau misalkan aku cerita kayak gini gitu kan. Aku pernah di 2000 berapa ya, pas SMA gitu kan, waktu ngomong gitu kayak gue pengen ke kerja gitu ke Jepang atau Korea gitu. Sebenarnya ya tujuan waktu itu emang ada 2 negara itu, cuma Jepang Korea, tapi gue juga gimana ya cara bisa kesananya gitu kan. Gue searching, terus ada yang gue kenal gitu kan, kok bisa ya, gimana caranya gitu kan, kok gue susah banget. Terus yang pertama sih yang gue lakuin adalah belajar, research, ngumpulin uang, terus apa lagi. Tapi kadang gue ngerasa kayak aduh ini gue ngerasa tua, udah baru umur 20-an gitu kan. Gue pernah titik dimana ngerasain kayak gini, gak tahu arahnya, lo gak ngapa-ngapain, lo gak kerja, lo cuma pengangguran, lo gak kuliah, lo gak ada kesibukan aja gitu, kayak lo gak tahu arah masa depannya kemana gitu. Sebenarnya kayak gue ngomong kayak gini tuh kayak lebih ke like so kayak like deep talk ya. Jadi ini yang gue rasain ya, barangkali kalian juga rasain gitu ya, kayak gue yang gue rasain sebenarnya. Gue cuma kayak pengen sharing barang-barang bahwa kayak kalian gak sendirian loh ngerasain ini. Gue pernah ngerasain kayak gitu sendirian, kayak ngerasa hidup ini kok gini-gini amat gitu. Apalagi di mana waktu itu gue gak pernah bisa yang namanya curhat atau ngomong kayak gini, entah itu ke sahabat atau ke orang yang gak percaya juga gak pernah tuh, atau keluarga, ngomong segamblang ini dengan perasaannya sejujur-jujurnya. Maksudnya kayak sejujur-jujurnya tuh kayak gue ngomong aja gitu, gak usah kayak orang lain mau pendapat apapun ya terserah mereka gitu. Tapi gue gak bisa, gue tetap terus memikirkan apa yang bakal orang lain pikirkan tentang gue kalau gue ngelakuin ini. Tapi gue juga bilang ke diri gue, oke, lo buat hal yang lo suka. Gue tuh sebenarnya kayak banyak banget keinginan wishlist sebenarnya. Kayak gue sekarang 2025 udah bisa motor, bayangin aja. Gue gak punya motor, gak ada yang ngajarin. Gue kayak bingung kan gue, tapi gue mau gitu. Gue gimana nih gitu, kayak gue harus gimana nih, gue harus bisa motor nih tahun ini, gimana nih, kan gue harus kerja gitu, gue harus cari uang lah buat ini gitu kan. Terus gue basicnya cewek lah gitu. Terus nyokap juga gak yang, kan gak punya gitu, nyokap juga gak ngajarin. Tapi gue punya kayak gini aja gitu, kayak gimana ya. Terus gue kayak nulis gitu ya, gue selalu kayak oh gini ya, kalau gue selalu nanya ke orang, gimana cara ngidupin motor Matic gitu kan. Emang sih kayak Matic dulu belajar kan yang gampang Matic. Nanti sih gue ada kelanjutan buat pengen yang gigian, karena Matic mahal anjay, beli motornya tuh sampai 10 juta yang isi, itu yang second. Kalau yang sebelah 5 jutaan gitu kan. Dan gue pengennya yang isi, tapi gue banyak suka yang kayak klasik, yang kayak jadul gitu. Kemudian gue suka yang motor Astrea gitu ya, apalagi yang kita modif lagi gitu ya. Tapi itu perlu banyak uang sih ya, sekitar 5 jutaan buat yang isi. Aku udah searching. Terus juga harus mempersiapkan kan ganti oli tuh, kalau kilometerannya panjang gitu kayak banyak, itu sekitar 1 bulan sekali, belum bensinnya juga kan kayak gitu. Terus sebenarnya gue ngomongin kayak oke, gue mau Astrea. Gue juga ngomong kayak gini, lo mau ngomong motor Astrea mulu gitu ya. Aku tuh suka kayak gue mau satu, gue omong terus gitu supaya itu jadi doa, men.
gue juga gak pernah percaya tuh bisa beli buku sebanyak itu. Gue dulu pengen banget punya buku buat gue baca, tapi gak tahu caranya gue bisa beli buku soalnya gak punya uang. Gue tuh gak punya uang terus ya. Ya namanya juga hidup kan gitu kan. Terus gue selalu nyempatin buat beli buku. Harganya 100.000 yang paling mahal, yang 100.000 ke bawah gak bahas, yang 100.000 ke atas itu udah ada di list. Karena kalau 100.000 ke atas sih masih mikir. Ya gitu deh, mungkin ini videonya panjang banget ya. Berarti iya ya kalau gue curhat ngomong kayak aduh ngalor ngidul, gak ngerti juga ya, ngebacot sana sini gitu, gak ada faedahnya gitu ya. Oke. Mungkin ini segmennya, gue namain segmennya apa ya, gue bakal ngomongin terus di sini soalnya gue gak punya teman buat ngomong bejir. Oke, gue kayak biar kayak kita ngopi bareng gitu ya, kayak pakai ya deptalak gitu lah, curhat lah satu sama lain gitu. Oke, bye bye, see you next time di video selanjutnya di deptalk, di cerita, bukan cerita iya wangkung. Gitu. Mungkin dari segi voice ya, lebih kayak bakal sopan. Sebenarnya gue kalau ngomong tuh sompral coy. Gue tuh pernah belajar ngomong lemes karena katanya gue itu kan, oh ya gue mesti cerita lagi, gue tuh kan santri ya gitu. Gue merasa tertekan gitu kan, gue tuh kan ngomongnya ya kayak gini, ya biasa aja sompral, maksudnya kayak kalau kasar sih gak terlalu menurut gue gitu kan, tapi kalau dibilang lemes juga enggak juga gitu kan. Tapi kayaknya kalau gue maksain terus gitu kan buat ngomong lemes biar kayak image gue itu lebih baik gitu ya, itu susah coy. Susahnya tuh kayak itu bukan bagian dari diri gue lah gitu ya. Jadi kalau ngomong kayak gini, mungkin kalian tahu juga nih, gue tuh bakal gak, pertama sama orang gue bakal nge-chat gitu. Gue tuh orangnya pendiam sebenarnya, kalau udah kenal ngomongnya tuh kayak gini gitu. Sama teman semua yang gue punya tuh kayak gitu. Gue tuh gak suka cari, tapi kayak ya udah itu orangnya, ya udah ayo gitu kan. Oke, dari tadi mau ditutup tapi gak jadi. Oke, jadi sekarang ya. See you next time. Terima kasih udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Gak terlalu bacotannya, mungkin gak bermanfaat juga, tapi jangan lupa like, comment, and subscribe karena buat sahabat-sahabat online. Hai, kalau nanti kita ketemu offline, siapa ya? Soalnya aku tuh suka malu kalau nyapa duluan. Bye, see you next time di video selanjutnya. Jangan lupa lagi gue wanti-wanti ke kalian semua, salam kenal, bye.